Dan hari ini kalau kita berbicara pilkada di Riau ini kan tuh hampir sama sebenarnya kita berbicara pilpres pada saat periode kedua Pak Jokowi memilih ulama Kiai Ma'ruf Amin. Dan hari ini saya lihat dari 3 pasang ini juga ada mengambil salah satu ulama yang cukup populer di Riau khususnya, ya kan, dari salah satu calon saya tak sebutkan. Dan ini sebenarnya punya pengaruh elektoral juga tuh. Punya pengaruh. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincik tuan-tuan dan perempuan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Negeri kita yang aman, negeri kita yang sejuk, negeri kita yang damai, cincik tuan-tuan dan perempuan. Itulah ciri daripada masyarakat Melayu di Provinsi Riau ini. Cincik tuan-tuan dan perempuan sekalian, ini sekali lagi Tok Wan Channel tetap memantau terus ini perkembangan politik di Provinsi Riau ini menjelang. Ini sebentar lagi akan diadakan pencabutan undi nombor urut dari pasangan calon gubernur, wakil gubernur, dan termasuk wali kota, wakil wali kota, dan bupati, wakil bupati se-Provinsi Riau, dan ini berlaku di seluruh Indonesia yang namakan pemilu kada serentak. Nah, jadi tuan-tuan dan perempuan, kami Tok Wan Channel tetap memberikan informasi yang objektif, yang netral dalam pemikiran pelaksanaan pemilu ini. Ada hal-hal yang kurang enak didengar ya, dan ini menjadi opini perbincangan di sana sinilah di daerah kita ini. Adanya penampilan ustazkah dia, ulamakah dia, memihak di salah satu paslon ini. Nah, ini harus disikapi. Apakah ini bijak atau tidak? Ini ditinjau dari segi akademi bagaimana sebetulnya. Ini pada hari ini saya memang minta didatangkan salah seorang pakar kita dari UNRI, yang beliau ini kata saya cukup cukup memiliki kompetensi lah ya, memberikan suatu pandangan politik ya, dalam pemilu kada ini. Dan ini demi untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Masyarakat jangan mudah terprovokasi ya dengan hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana peran ulama itu sebetulnya? Oleh karena itu saya undang ananda saya lah ya, Rizky Setiawan. Rizky Setiawan ya. Beliau ini seorang pakar politik di Universitas Islam Riau. Siap. Baik Pak Rizky, setahu saya kan ulama itu netralitas ya. Netral, siap. Dan mengayomi semua masyarakat, termasuk dalam hal politik, enggak? Siap. Enggak, tidak boleh menampakkan diri kita untuk mendukung seseorang ya. Karena ini kan politik ini kan sifatnya sangat dinamis. Ya enggak? Tak bisa itu ya, tak bisa. Kalau saya ini tak bisa ya. Tapi kadang-kadang orang punya alasan. Ya enggak? Inilah saya minta Pak Rizky untuk memberikan suatu pemikiran. Silakan. Baik, terima kasih Tuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tema hari ini, tentu tema yang sangat menarik Tuk. Berkaitan dengan ulama dan politik. Ya, politik. Ya. Jadi kalau kita berbicara sejarah panjang Indonesia dan beberapa negara Islam, berkaitan dengan politik dan ulama ini ada garis singgung atau ada kaitannya. Ya. Salah satunya kalau kita berbicara di Indonesia berkaitan dengan kemerdekaan dan presiden-presiden kita terdahulu sebelumnya.
Jadi kita kalau berbicara ulama dalam politik tentu ada, kalau kita berbicara kemerdekaan dan di zaman Soekarno ada Hasyim Asy'ari dan Wahid Hasyim dan ulama-ulama lainnya yang punya peran politik dalam memerdekakan, dalam mengikuti menyukseskan perjuangan pemerintahan di Indonesia. Dan sampai hari ini berkaitan dengan ulama dan politik ini masih menjadi satu bagian yang menjadi bahasan hari ini, termasuk di Pilpres. Kita belum berbicara pilkada. Pilpres dulu ada Habib Muhammad Lutfi, terus ada Kiai Ma'mun Zubair dan lain-lainnya yang berkaitan dengan Pilpres. Dan Pilpres itu salah satu bagian dari prosesnya politik. Jadi kalau berbicara hari ini menurut pandangan saya tuh sebagai akademisi Universitas Islam Riau, program studi ilmu pemerintahan, ini sebenarnya kalau saya flashback 2019, saya ada mendapatkan pekerjaan di beberapa kabupaten kota menjadi konsultan pilkada. Ulama yang dibahas pada saat hari ini, pilkada 2024 ini, punya pengaruh yang sangat besar terhadap framing seorang calon. Jadi pada saat saya tidak sebutkan daerahnya, tapi saya menyampaikan ini di daerah pesisir kita di Riau ini. Jadi salah satu calon kita yang lagi berkompetisi ini sebenarnya kalau kita berbicara yang bersangkutan adalah masih keluarga besar dari pondok pesantren tua di Provinsi Riau ini yang terdapat di Kota Pekanbaru. Tapi karena partainya mungkin berbeda, yang menurut pandangan ulama atau bagian dari kelompok lawan politik dari calon yang saya menjadi konsultan ini, sehingga terframing lah beliau dan berkesan tidak apa ya, tidak netral. Ya bukan tidak netral tuh, tidak jauh lebih baik keimanannya daripada calon yang di sebelahnya, yang didukung oleh seorang ulama ini. Artinya tidak sejalan ya keinginan ulama itu dengan paslon yang diunggulkan itu. Jadi sedikit gini tuh, apa namanya? Jadi sehingga calon kita pada saat itu memang sedikit berpengaruh pada elektabilitasnya terhadap seorang yang dinilai mungkin agamis, karena beliau tidak ada background ulama yang ditampilkan. Walaupun keluarga besar beliau setelah saya ketahui salah satu tokoh-tokoh agama yang ada di Provinsi Riau dan memiliki pesantren yang ada di Provinsi Riau, tapi karena tidak ada background ulamanya pada saat sekarang ini, kan ada yang tampil dengan background ulamanya dalam salah satunya Pilgubri kita dan Pilbub kita di beberapa daerah, ya mereka terendorse lah, ya terbantu dengan itu. Tapi tentu kalau menjadi pemikiran saya dengan kondisi 2019 dan 2004 baik di Pilpres maupun di Pilkada hari ini, yang saya berpikir untuk masyarakat kita tentu harapannya jauh lebih harus cerdas. Karena memang dalam pembelajaran agama kita, politik itu memang ada kaitannya, karena berkaitan dengan hal-hal yang mungkin kebaikan bagi masyarakat, ya bagi daerah, bagi bangsa dan negara. Tapi kalau dia sudah membuat sebuah frame, ya berkaitan dengan tingkatan kadar keimanan seorang, ketakwaan seseorang, atau membuat frame lawan politik yang tidak ada backgroundnya, mungkin di belakang ulama, itu dalam tanda kutip tidak baik. Tentu ini kita masyarakat menyayangkan, karena hari ini yang kita perhatikan dalam Pilpres dan Pilkada ini, semua saudara-saudara kita yang seakidah sebenarnya. Sama-sama Islam. Sama-sama Islam. Jadi ini menjadi perhatian khusus, dan ini menarik pada pagi hari ini ketika ini dibahas dan di apa namanya juga nanti akan ditayangkan dalam podcast satu. Ini menjadi pencerahan juga bagi masyarakat, karena kebetulan ulama-ulama yang mendukung paslon ini juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat daerah dan masyarakat Riau khususnya, baik di kabupaten kota maupun yang ada di Kota Pekanbaru, dalam bentuk kemarin jawaban terhadap mengapa dulu partai ini
dibilang tidak syar'i, sekarang syar'i gitu. Nah, ini mungkin Atuk sendiri mungkin pernah mendengarkan jawaban-jawaban ini dari tokoh-tokoh agama yang apa namanya yang hari ini berikut dalam konsultasi politik Pilgubri atau di pilkada kita. Tapi inilah yang perlu kita mungkin pahami, bahwasanya ketika masyarakat kita sudah tercerdaskan dengan argumentasi berkaitan dengan hal-hal yang mungkin ketika dia di kelompok ini yang baik, ketika dia di kelompok ini yang baik. Ini masyarakat kita harus bisa menilai ini. Kok ada perbedaan pernyataan antara dulu dan sekarang gitu. Kalau dulu dia kelompok ini karena tidak partainya ini, baiklah dia. Tapi karena dia tak di kelompok ini yang sekarang tidak baiklah dia. Ini yang perlu kita sikapi sebagai masyarakat. Makanya saya ada beberapa kali mengisi acara KPU RI dan Komisi 2 DPR RI kemarin berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat, bahwa salah satunya bagian dari menginformasikan masyarakat ini ya agar mereka bisa jauh lebih cerdas dalam memilih. Salah satunya konteks pada pagi hari ini penekanan kita antara peran ulama dan politik. Melihat kecerdasan seorang pemilih itu tentu mereka harus memiliki banyak informasi dan wawasan. Banyak memiliki informasi dan wawasan. Jadi karena tidak hanya fanatisme ya? Iya, tidak hanya fanatis, tidak hanya menyimpulkan pada saat hari ini melihat ini ini yang kita pilih. Tapi tentu ada rekam jejak namanya itu. Rekam jejak, pengalaman ya. Pengalaman. Jadi pemerintah kita sebenarnya sudah banyak juga mengedukasi berkaitan dengan harapan masyarakat kita agar bisa berpolitik lebih cerdas dalam tentunya memilih siapa yang akan menjadi calon baik presiden maupun kepala daerah. Dan hari ini kita menghadapi 2024 ini adalah pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota, yang di belakangnya ada orang-orang yang dalam tanda kutip ya warga negara kita yang mungkin aktivitasnya sebagai pemuka agama, yang beraktivitas dalam politik langsung tampil di depan. Jadi ada juga yang saya perhatikan dari dulu dan sampai hari ini tuh dia tampil tapi tidak masuk dalam APK-nya, alat peraga kampanye. Tapi hari ini kan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan bukan hanya saya itu yang bertanya. Ini saya perhatikan di beberapa media sosial, masyarakat yang cerdas bertanya. Sebetulnya siapa yang kalau ini bertanya juga ini. Makanya walaupun kita tidak bisa membatasi itu karena setiap warga negara kita memiliki hak konstitusi. Hak asasi, baik hak konstitusinya baik dipilih maupun memilih. Tapi ini menurut pendapat pribadi, alangkah eloknya pemuka-pemuka agama kita ini sebagai penerang, pencerah ya. Netral ya. Jadi ketika ada yang meminta pendapat, ya kalau saya lihat dari ulama-ulama yang mungkin ilmunya sudah mendalam itu, yang tidak terlibat langsung dalam politik praktis itu semuanya hadir. Seorang semua, termasuk kalau kita yang terdekat ini ada di Langkat di sana tuh. Ya kan? Dan lagi Pak Rizky ya, yang saya katakan ulama itu harus pengayum tadi itu ya, netralitas, dan juga dia ikut mengawas sebetulnya. Apalagi dalam pemilu ini kan bermacam-macam ya taktik dan cara orang untuk mendapat dukungan ya. Sepanjang hal itu sesuai dengan aturan dan tidak bertentangan dengan agama, itu kan kita harus harus memberikan penjelasan pada masyarakat, apalagi menyangkut masalah money politik. Enggak? Seperti para ulama ini jangan terjadi money politik dalam pemilu kada, itu yang harus diberikan pengertian. Sehingga pemilu itu betul-betul bersih. Orang-orang yang tampil itu tidak ada hal-hal yang berbuat perbuatan-perbuatan yang tak benar. Karena kalau sudah main politik dengan permainan money politik, itu tidak benar lagi. Enggak? Apalagi saling jogok-menjogok. Nah, apalagi mohon maaf lah, sumber modal segala itu harus dipertanyakan. Kalau mereka punya uangnya begitu banyak, dari mana dana itu? Seorang ulama harus memahami ini sebetulnya itu kan. Justru karena itu dia harus netral gitu kan. Nah, itu. Yang kedua begini Pak Rizky ya. Peran ulama politik.
ini kan ulama bukan tidak boleh politik, boleh. Ya, boleh. Enggak, demi kemaslahatan umat. Seperti zaman-zaman dahulu. Kan ulama yang banyak memimpin partai. Apalagi Masyumi, PSI, NU, kan ulama itu. Tapi ulama ini betul-betul seorang politisi. Dia seorang pejuang yang ikut berjuang untuk menentukan negara kita ini, gitu kan ya. Enggak, dan dia betul-betul seorang politisi mujahid. Enggak, mujahid, dia pejuang, dia betul kan. Dia masuk dalam kancah itu. Ini kan tidak, ini menurut saya itu kan. Dia tidak masuk dalam partai politik. Tapi tadi itu dia masuk pada salah satu person calon itu sendiri. Yang partai tadi, itu tadi kan. Jadi ini yang kadang-kadang cocok ya. Jadi kalau pendapat Pak Reski tadi itu betul itu. Bahwa jangan tangguh-tangguh kalau mau politik lah ya. Kalau mau politik ya perlu calon ini ya, calon kita ya. Calon langsung. Apa jadi wakil gubernur, apakah jadi gubernur kan? Karena kalau kita maju, kita menang, kita punya hak otoritas untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepentingan masyarakat. Itu ya. Kan gitu Pak Rizky. Kira-kira bagaimana pandangan itu? Ya, jadi apa yang Atuk sampaikan mungkin kita sepemikiran tuh berkaitan dengan apa yang barusan Atuk sampaikan tadi. Jadi kalau kita berbicara ulama atau pemuka agama hari ini tuh, tentu harapannya menjadi suluk di dalam kegelapan, cahaya dalam sebuah kegelapan, berkaitan dengan masyarakat diberikan edukasi tuh. Dalam syariat kita jangan ada money politik, jangan ada hoax, jangan ada black campaign, dan pertanggungjawabannya sebenarnya kalau kita berbicara orang yang sudah mendalami ilmu agama atau ulama hari ini tuh, juga ketika bergabung dalam sebuah partai atau calon kepala daerah maupun pilpres, tentu juga ini sumber aliran dananya dari mana ini. Ini kan perlu juga mengedukasi partainya, mengedukasi paslonnya. Karena kalau kita berbicara pilkada, aliran dananya berbagai model dan macam yang masuk ke untuk pemenangan. Jadi kalaulah mungkin di sana bagian dari ulamanya ini mungkin jauh lebih baik. Sebagai penerang, untuk mengawal sebagai pemberi edukasi, sebagai pengawas atau pengawal bagi berjalannya demokrasi kita secara baik, tidak memberikan framing yang nanti kasihan juga karena saudara kita yang seakidah juga nih, yang sedang yang bertarung ini dalam konstelasi pilkada dan pilpres hari ini dan sebelumnya pilpres. Jadi kalau itu yang ditimbulkan ya, alangkah masyarakat yang akan menjadi, dan itu bisa terganggu ukhuwah Islamiyah ya. Ya, itu salah satunya tuh. Bisa terganggu ukhuwah Islamiyahnya yang sebelumnya mungkin ada rasa simpati karena secara psikologis tuh ada orang yang simpatik itu dalam bentuk ketika dia melihat tokoh agama itu dalam bentuk pengajian yang bagus, dia mendengarkan. Tapi ketika dia menjadi bagian politik dari yang berseberangan dengan ulama ini, ini menjadi rusak ukhuwah Islamiyahnya, menjadi kecil hati, menjadi kecewa. Ini keluarga saya ini bukan juga orang tidak baik, tapi mungkin tidak ditampilkannya orang-orang di belakang itu, keluarga besar ulamanya di belakangnya. Karena cukuplah ulama mungkin dalam kelompok keluarganya itu sebagai memberikan pengawasan, memberikan pemahaman, jangan sampai nanti ada money politik, jangan sampai lawan kita fitnah, tapi tidak ditampilkan ke publik sehingga menjadi pembahasan oleh masyarakat. Dan ini menjadi pandangan masyarakat kita hari ini yang berbeda-beda terhadap ulama berpolitik praktis dalam sebuah politik yang ada di Indonesia, baik di pilpres maupun di pilkada. Dan hari ini kalau kita berbicara ulama itu tuh, kita berbicara tadi flashback sedikit, salah satunya saya memperkuat tadi bahwasanya ulama-ulama juga pernah mengisi dalam partai-partai kita, sampai hari ini masih ada. Ya, di PKB salah satunya bagian-bagian itu. Tapi sebenarnya hampir merata ada ulama dan tokoh-tokoh agamanya dalam perpolitikan kita. Cuman tampil langsung ini tentu kita melihat juga nih, masyarakat harus cerdas juga nih. Ya, masyarakat juga kadang-kadang karena ini tak jadi bagiannya, merasa aduh, saya sebelumnya mungkin senang melihat
tausiah beliau, tapi karena hari ini berpandangan politik berbeda ya, akhirnya masyarakat memilih untuk tidak lagi, atau ada yang terganggu dalam ukhuwah Islamiyahnya itu ya, persaudaraan atau yang hal-hal yang baik yang lainnya berkaitan dengan keberpihakan ulama itu ya, dalam politik akan menimbulkan suatu rasa tidak simpatik nanti orang ya. Jadi istilah saya itu kalau tanggung-tanggung kita harus maju dalam peserta dalam pemilu kada itu. Jadi bukan hanya memberikan dukungan seolah-olah begini Rizky ya. Jadi kesudahan nanti si calon ini dia hanya mengharapkan dukungan suara dari ulama ini saja gitu kan. Karena ulama ini punya pengaruh, punya apa kan. Jadi kepercayaan dirinya sebagai calon yang betul-betul mampu menjadi pemimpin itu saya sangat lemah jadinya itu. Iya. Karena dia didukung oleh ulama saja gitu kan. Dia tidak menampilkan kepercayaan dirinya. Ya enggak, menjaga ulama, menjaga tokoh-tokoh masyarakat, semuanya itu dapat dia memberikan suatu pemahaman. Apabila dia maju, dia menjadi pemimpin, dia akan bisa berbuat untuk membangun Riau yang lebih bagus lagi itu kan ya, tanpa ada suara-suara dukungan ulama tadi itu. Dan kalau ya tanggung-tanggung ulama itu kita jadikan sebagai calon gitu kan, sebagai peserta dalam calon wakil gubernurkah dia atau jadi gubernurkah dia kan, itu lebih jelas kan. Walaupun itu terus saja tergantung kepada sejauh mana kualitas pandangan politik ulama itu kan. Siap. Ya. Dan hari ini kalau kita berbicara pilkada di Riau ini kan hampir sama sebenarnya kita berbicara pilpres pada saat periode kedua Pak Jokowi memilih ulama Kiai Ma'ruf Amin. Dan hari ini saya lihat dari 3 pasang ini juga ada mengambil salah satu ulama yang cukup populer di Riau khususnya, ya kan, dari salah satu calon saya tak sebutkan. Dan ini sebenarnya punya pengaruh elektoral juga tuh. Punya pengaruh. Dan ini punya magnet. Itu baru benar ya. Di ulama itu dijadikan sebagai salah seorang calon yang istilah saya itu menjadi nanti kepemimpinan ulama jadinya kan. Asalkan nanti ketika sudah masuk tahapan kampanye, ketika nanti sudah diumumkan ya ulama-ulama yang masuk dalam konstelasi politik di Riau ini khususnya tuh ya tetap juga memberikan hal-hal yang sifatnya kalau kita berbicara pilkada menyampaikan visi misi, tidak menyampaikan hal-hal yang mungkin nanti bisa merusak tatanan kita bermasyarakat. Dan ini sebenarnya kalau kita berbicara khususnya Riau ini sangat menarik pilkada itu. Sangat menarik, walaupun dari beberapa lembaga survei ada yang surveinya bagus dan sampai hari ini masih unggul, tapi saya tidak sebutkan. Dan hari ini konsisten dia surveinya masih di atas rata-rata. Surveinya dari beberapa lembaga survei masih yang bersangkutan, dan saya lihat ini yang saya perhatikan, saya amati dari konstelasi politik kita pilkada hari ini. Tidak banyak berbicara yang bersangkutan. Terus aktivitasnya juga kalau dibilang banyak mungkin relatif dan rata-rata. Tapi ketika dia sudah mengikuti aktivitas politik ini, beliau memiliki suara yang cukup bagus dan signifikan. Dan ini terbukti pada saat Pilgubri dan DPR RI. Iya itu ya. Cukup ya. Iya, ini tapi saya izin tak menyebutkan namanya, tapi pengamatan saya ini salah satu yang sangat positif sangat positif dari beberapa lembaga survei masih tetap suara elektabilitasnya masih bagus, bertahan pada posisi nomor 1, dan dari aktivitas politik beliau ya silent tapi jelas. Silent tapi jelas. Ini dia. Jadi terukur deh. Terukur, dan ini mungkin menjadi strategi masing-masing calon untuk macam mana memenangkan konstelasi Pilgubri, Pilbub dan Pilwako hari ini yang akan kita laksanakan beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan. Baik Rizky, luar biasa nih pencerahan pada pagi hari ini ya. Terima kasih banyak. Demikianlah cincin tuan-tuan dan perempuan, kita mendengar tadi pencerahan dari akademisi kita Rizky yang cukup
memberikan suatu pemahaman bagaimana peran ulama dalam politik ya. Jadi kita harus bisa mendudukkan secara profesional apa itu ulama, apa itu politik, kemudian di mana peran ulama dan bagaimana pula peran pada politisi gitu kan. Tapi kalau ulama ingin masuk menjadi partai politik itu lebih bagus. Tapi ulama jangan jadikan alat untuk penunjang kepentingan daripada calon tertentu. Itu jangan terjadi. Kerana tadi dikatakan bahawa semua calon yang ada sekarang ini adalah kawan kita, ikhwan kita. Kita harus menjaga perasaan dan keseimbangan yang selama ini kita dianggap sebagai pengayum tadi ulama di provinsi kita ini. Mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh masyarakat seluruhnya. Terima kasih banyak kepada Rezeki yang telah memberikan penyerahan, dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.